Assalamualaikum, salam sejahtera. Heboh tentang perdukunan yang menggunakan trik-trik terkesan magic yang dilakukan oleh seorang yang bernama Gus Samsudin. Dengan trik itu dibumbui dengan agama, baca-baca apa itu. Sebetulnya paling gampang itu mengelabui seseorang bodoh atau orang awam atau orang yang lagi diindap penyakit itu kadang-kadang apa? Akal sehatnya nggak bekerja. Kesempatan orang di situ apa? Masuk untuk membodohi dan pasti akan dipercaya, nggak dipertanyakan lagi. Akhir-akhirnya ujungnya apa? Dunia lagi keuntungan. Lah, skandal Gus Samsudin ini sebetulnya bukan baru. Ini sudah sering dilakukan banyak orang pedukunan itu semuanya. Menggunakan trik-trik. Soalnya itu saya pikir sulap. Nah, supaya kesannya ini dari langit, ini dari Tuhan, dibungkus agama. Ada wirid-wirid, ada sholawat atau apa. Itu dipakai untuk mengelabui supaya dirinya terkesan dekat dengan Tuhan. Ya biasanya tampangnya apa? Dibuat serem-serem dikit, jenggot panjang atau enggak beraturan, disorban. Ini semua permainan. Permainan aja untuk mengelabui orang. Inilah pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita mau pinter sekolah, mau pinter jadi orang hebat, apa yang kita harus lakukan? Ya kita ambil jenjang pendidikan. SD, SMP, SMA, kuliah. Nanti kita jadi dokter. Jangan Anda datang ke dukun atau main di mana, ya sampai mati Anda nggak pernah jadi dokter. Kenapa? Sebab-sebab ini nggak dikumpulin. Untuk jadi dokter harus ada pendidikannya, ada ahlinya. Lah, begitupun juga sakit. Dunia ini semua sudah mengetahui ilmu medis, dokter. Dan ilmu dokter itu juga ilmu dari Tuhan. Semua ilmu yang ada pada manusia itu ilmu juga dari Tuhan. Seperti teknologi, itu juga ilmu dari Tuhan. Jadi beragama itu bukan hanya monoton, duduk menghabiskan baca doa-doa, atau ratib-ratib, atau macam-macam di masjid. Itu belum agama. Itu belum mukmin. Yang dibilang mukmin itu dalam Al-Quran itu yang akarnya kuat, ininya kuat. Nanti apa? Bisa mendatangkan manfaat buat orang lain. Itu baru bilang mukmin. Kalau cuma hanya sholat ini, itu masih level muslim lah. Lah mukmin itu orang apa? Yang dibilang dalam Al-Quran, akarnya kuat itu apa? Yang bisa membangun. Alam ini dikasih sama Tuhan, kita bisa bertani, bercocok tanam. Kita bisa buat waduk. Untuk apa? Untuk listrik. Ini baru mukmin. Lah, jadi kalau ada orang sakit, akal sehat mengatakan apa? Berobatnya ke dokter. Bukan ke dukun. Bukan ke bengkel motor. Itu salah. Jadi sakit harus ke dokter. Kalau Anda sudah ke dokter, apa yang terjadi? Anda tidak salah. Andaikan Anda sudah ikhtiar ke dokter, terus ternyata ajal menjemput mati. Anda nggak bunuh diri. Tapi kalau Anda sakit, Anda coba main-main ke tempat yang lain, yang bukan ke dokter, ternyata terjadi akhir keputusannya, Anda meninggal, bisa jadi Anda dihitung bunuh diri. Karena orang sakit harus datangnya ke dokter medis. Kita ikhtiar di situ. Nah, ini sudah terjadi banyak di negeri ini. Ada lagi dulu, dengan daging diambil, orang sakit daging diambil dari perutnya, dagingnya ada. Ini semua magic. Kalau emang dukun itu bisa menyelesaikan penyakit, tutup itu UI, ilmu kedokteran. Amerika tutup, nggak perlu, cukup aja dukun. Nah, di sini semestinya juga pemerintah juga perlu andil mengontrol. Jangan sampai bangsa kita ini dibodoh-bodoh oleh orang-orang yang seperti tadi itu dukun. Gus Samsudin itu penipuan. Itu penipuan atas nama agama. Membawa agama tapi dengan kebohongan, ini berbahaya. Tidak boleh itu terjadi. Lah untuk orang-orang yang awam besok, hentikan. Dan kejadian Samsudin ini sudah banyak terjadi, belum aja terbongkar. Seperti kritik saya tidak membenci pesantren. Tapi ini semua seperti Samsudin ini semua, ini apa? Jadi pembelajaran kita besok apa? Silakan orang yang punya alternatif boleh. Tapi tetap kita lihat, saya tahu berapa pengobatan alternatif dengan rempah-rempah, ada sebab-sebabnya masih.
yang dikonsumsi seperti rempah-rempah itu boleh-boleh saja. Itu masih bisa dengan akal sehat. Tapi kok cuma hanya magic, diobatin, ditusuk sini, dengan keris bisa disedot penyakitnya, itu pembodohan. Itu bukan cara Tuhan itu sudah magic, sudah bahaya. Itu tipu-tipu lah. Tipu-tipu itu. Istilahnya kembali lagi, kalau Anda mau sembuh sakit, besok datang ke tempat yang bisa menyembuhkan, kedokteran itu semua, ikhtiar. Dan ini sudah terjadi banyak orang sembuh. Tapi kalau ada orang ke dukun itu, belum tentu sembuh itu bukan karena dukunnya. Kadang-kadang ada penyakit yang kita sembuh bisa dengan makan sendiri. Tapi orang nanti, oh saya sembuh di sini. Lah, seperti Samsudin ini, ada marketingnya, sampai tenar ini berarti ada marketingnya. Ada berapa orang direkrut untuk menyampaikan, oh saya sudah sembuh. Kalau dulu ada yang dipakai artis, ada tuh pengobatan siapa tuh di daerah Bekasi yang gundul, jenggotnya panjang, katanya bisa nyembuhin dengan cara diskusi-diskusi. Mana sekarang? Kalau emang dia bukan penipu, sampai sekarang ada kan? Ternyata tutup. Dan ini sering terjadi. Dukun perdukunan gini, ini apa? Mengambil keuntungan sesaat. Selesai, kabur. Jadi itulah. Jadi Samsudin ini bukan suatu hal yang baru. Untuk yang lainnya besok apa? Jangan gampang-gampang Anda ke dukun atau pengobatan tradisional yang menggunakan alat-alat magic dibungkus agama. Itu munafik, itu penipu, menipu dengan cara agama. Mereka nggak peduli dia jual-jual ayat. Ya banyaklah juga. Pak ulama juga banyak yang begitu. Jadi ulama apa? Untuk cari duit. Untuk jual agama itu banyak. Apalagi di Indonesia ini mayoritas muslim dan rakyatnya bau agama. Hal-hal yang magic laku. Banyak orang di situ hilang akal sehatnya. Ini pembelajaran buat kita semua. Ya, saya kalau mau sedikit kritik juga, bukan saya benci dengan pesantren. Terakhir kan juga terjadi skandal berapa ustadz di pesantren berlaku asusila itu. Itu bukan hal yang baru. Dulu sudah semarak. Cuma di era saat ini, hukum mulai terbuka, hukum mulai bisa melindungi bangsa, dan banyak bangsa sekarang rakyatnya apa? Kalau ada orang terzalimi, semua turun tangan. Mulai sekarang ada orang berani dengan medsos, dengan media, dia ngeluh. Akhirnya terbongkar kan banyak. Jadi ini bukan hal yang baru, sudah terjadi dari waktu itu. Lah, harusnya dengan kondisi gini, pemerintah tuh lebih banyak bisa perhatikan. Istilahnya sekali apa? Saya nggak mau lagi apa? Ada skandal-skandal lagi. Baru ada skandal ribut rame. Ustadz nyabul ini. Dan ini nggak di Islam aja, banyak juga di agama lain. Waktu itu juga ada pendeta. Di sini kita perlu jaga, waspadalah orang tua. Carilah pesantren-pesantren yang bisa menjaga anak Anda baik. Jangan masuk pesantren yang nggak jelas. Yang pertama mungkin dikasih gratis. Kalau gratis itu bahaya lah. Besok anak Anda dalam bahaya. Lah, dulu takut. Karena apa? Kalau mengungkap dibilang dia apa? Dikutuk sama ustadz. Nanti nggak dapat syafaat dari Habib. Diancemin, orang awam takut. Akhirnya apa? Ada yang disodomi, ada perempuan yang diperkosa. Banyak dulu. Dimanfaatkan. Doktrin-doktrin ini bahaya. Kita harus dobrak lah ini, semua tidak ada. Semoga saya pikir NU bisa menjaga marwah ini. Menteri Agama, NU Muhammadiyah, turunlah Anda ke pondok-pondok pesantren, kontrol lah. Karena dengan kontrol itu apa? Nanti tidak akan terjadi dukun cabul, ustadz cabul, atau kiai cabul, atau habib cabul, tidak akan terjadi. Ini aja mungkin pembelajaran yang baik. Pokoknya setiap ada sesuatu masalah, setiap ada keburukan, itu bisa kita ambil hikmah untuk ke depan lebih baik. Bangsa ini lebih baik, tidak ada lagi skandal-skandal ini. Dengan kemarin mungkin isu pesantren itu ribut, mungkin banyak pesantren-pesantren yang tobat, yang dia nggak tahu, belum ketahuan. Yang biasa mungkin nyapulin di mana, mungkin nggak lagi. Kebaikan pasti ada dulu musibah. Di balik musibah ada hikmah di situ. Di balik penyakit semua ada hikmah, ada kasih sayang. Yang jelas ke depan bisa lebih baik. Berharap bangsa ini lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.